Yang sunnah, nih sunnah, saya cepat saja. Yang sunnah satu, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, maka bagi yang sudah niat kurban tidak boleh mengambil bagian tubuhnya, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh cukur kumis, tidak boleh potong kuku, dan segala hal mengambil dari badan tubuhnya. Itu disunnahkan, tidak wajib. Ya, memang ada ulama yang mewajibkan, ada dalam mazhab Hambali. Makanya kadang-kadang kita ada tuh flyer tulisan ya di Instagram, di apa haram mengambil rambut, cukur rambut ini. Yang mengharamkan itu cuma mazhab Hambali saja. Sekarang kan orang itu biasanya yang Hambali itu mazhabnya Salafi, Wahabi itu dia kan dari Saudi banyaknya, maka dia fikihnya cenderung ke Hambali. Tapi mereka begitu bahasanya, nggak boleh, haram. Tapi nggak dilihat bahwasanya di sini ini yang mayoritas itu Syafi'i. Syafi'i itu hanya tidak sampai haram, makruh saja. Jadi kalau kita misalnya sudah Zulhijjah tapi masih cukur rambut, tidak berdosa, tapi nggak bagus. Nah terus mana Bib, kita ini rambutnya lah panjang, cukur dari sekarang. Ya, atau cukur nanti hari terakhir bulan Zulqa'dah sebelum masuk Zulhijjah. Zulhijjah itu nanti insya Allah masuknya tanggal 11. Ya, jadi tanggal 10 cukurlah. Ya, tanggal 10 itu cukurlah, potong kuku segala macam. Nanti kalau sudah masuk Zulhijjah tidak boleh. Itu khusus bagi yang mau kurban. Ya, bagi yang mau kurban. Kalau saya Bib, belikan kurban untuk anak saya, yang tidak boleh ngambil saya atau anak saya? Anakmu. Karena yang mau kurban itu bukan kamu, yang berkurban adalah anak, meskipun kamu yang membelikan. Itu satu. Yang kedua, ya hendaklah orang yang berkurban itu menyembelih sendiri hewan kurbannya kalau mampu. Kalau mampu, ya mampu itu harus benar-benar bisa. Karena kadang-kadang ada orang nyembelih tapi tidak sah. Nyembelih sudah menyembelih hewannya mati, sudah bersih, mati. Tapi ternyata nggak sah. Kenapa? Saya pernah dapat kasus, ada orang tanya, dia beli ayam sudah dimasak mungkin opor atau apa, pas dimakan dia lihat leher ayam itu ternyata tenggorokannya itu masih nyambung. Sudah robek, sudah koyak gitu ya. Tapi masih nyambung. Itu tidak sah. Harus putus kerongkongan dan tenggorokan itu harus putus begitu. Kalau tidak putus, maka status sembelihannya tidak sah dan tidak bisa dimakan oleh manusia. Karena apa? Bangkai. Karena bangkai. Itu jadi harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, ya, dianjurkan bagi kita untuk makan dari hewan kurban kita. Untuk makan dari hewan kurban kita. Jadi kalau kita kurban kambing, makan dari kambing kita. Jangan makan dari kambing orang lain. Ini khususnya bagi panitia di masjid. Jadi kambing itu sudah disayati, sudah lepas kulitnya, dicampur jadi satu, ditumpuk jadi satu, sementara belum mengambilkan untuk si pemilik, itu tidak benar. Ya seharusnya bagaimana? Seharusnya diambilkan dulu. Kan kambing itu, kalau kambing biasanya kan ada talinya, ya ada namanya kan di situ supaya nggak ketukar dengan kambing yang lain. Nah tali itu ketika disembelih dilepas. Selesai disembelih, ikatkan lagi di kakinya supaya ketika sudah disayat lalu diserahkan ke bagian pemotongan daging. Nanti bagian pemotongan itu langsung ngambil daging, masukkan kresek, sekalian tulisan tadi itu nama si pemiliknya. Jadi nggak akan ketukar sama yang lain. Ya begitu caranya. Ya, memang ini tidak wajib sih. Kalau ada orang pemilik kambing mau makan sapi atau kambing orang lain ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau afdol, mau yang lebih baik, pahalanya lebih besar, maka makanlah dari punya kita sendiri. Beb, kita ini ndak galak, ini ndak biasa makan kambing. Nah, keluarga kami itu ndak doyan galak makan kambing. Bukannya sapi itu, Pak, ini cuma setahun sekali, cecep baik, meskipun cuma satu butir lah begitu, telan baik. Ya, cuman yang penting syarat supaya dia dapat pahalanya tambah gitu. Kalau misalnya dia mau ngambil sapi ya nggak apa-apa, silakan saja, nggak ada masalah. Nah terus ada beberapa kurban yang tidak boleh kita makan. Satu, kalau kurban itu nazar. Kalau kurban nazar, karena itu sudah menjadi milik Allah SWT. Jadi kalau ada orang nazar, kalau aku sembuh, kalau aku diterima di pekerjaan ini, aku akan kurban. Nah, hewan kurban kita tidak boleh kita makan, dan juga keluarga kita tidak boleh makan. Keluarga kita itu yang kita nafkahi, nggak boleh makan. Begitu juga termasuk nazar. Nah, ini yang sangat jarang dibahas, tapi ini kadang terjadi pada masyarakat. Apa? Kalau kita punya kambing, ya, ini kambing misalnya, ya, kita sudah beli, sudah milik kita, sudah kita bawa ke rumah. Jangan kita tunjuk, ini kurban aku, ini hewan nih, sambil pegang gini, nih,
kambing aku nih untuk korban besok. Nggak boleh begitu. Kalau itu diucapkan, maka itu langsung otomatis seperti nazar. Maksudnya statusnya sudah menjadi milik Allah SWT. Kita besok habis nyembelih tidak pacak nyicipi. Itu namanya ta'yin. Dalam fikih itu ta'yin. Sesuatu kalau sudah ta'yin itu sudah ditentukan. Itu untuk Allah. Sudah ditentukan untuk Allah, maka menjadi milik fuqara wal masakin. Kita, pemilik yang punya, nggak bisa makan lagi. Jadi kalau kita punya kambing, jangan ditunjuk-tunjuk. Itu kurban aku. Mana kurban kau? Bisa ada? Nggak usah ngomong. Ya aku korban gitu, aduh kambingnya. Gitu baik. Nggak usah ini nah, kambing besar lah, nah jengol lah. Nah itu. Jangan. Kalau kita nunjuk begitu, mentakyin, ya itu namanya takyin. Itu menspesifikasi, mengidentifikasinya. Itu kurban aku. Nah itu langsung otomatis jadi korban wajib namanya. Kalau korban wajib, maka menjadi milik Allah. Korban wajib itu, kambing itu ya harus dipotong. Nggak bisa kita tukar-tukar yang lain. Itu namanya ta'yin, ya, identifikasi. Maka kalau kita punya kambing, jangan ini kan. Jadi kalau kita misalnya kita nyerahkan kepada panitia, Pak, ini korban aku. Ya apa ya, kita kasih atas nama saja gitu, kasih nama supaya tidak tertukar. Jangan kita tunjuk itu sebagai korban saya ini itu namanya ta'yin. Ini memang terjadi di masyarakat banyak. Bukan di negeri kita saja, di kitab-kitab itu loh, kitab-kitab berbahasa Arab yang usianya sudah ratusan tahun yang lalu, itu saja mengatakan di masyarakat kita sudah banyak orang yang melakukannya karena kebodohan. Apalagi zaman kita begini. Maka kita harus hati-hati. Nah itulah